Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Syariah semua, gimana nih kegiatan di akhir tahunnya? Masih pada sibuk scroll sosmed ya? Daripada scroll sosmed gak jelas, mending kita belajar bersama saya, Anggi Novitasari, dengan nomor induk mahasiswa 20050366072, program studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Kali ini kita akan belajar memahami bagaimana sih pendapatan bank syariah, apakah ada kaitannya dengan sistem bagi hasil. Daripada kalian penasaran, langsung saja kita kupas penasaran kalian dengan study case pendapatan bank syariah. Study case kali ini bersumber dari jurnal yang berjudul Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar yang dipublikasikan pada tahun 2018 dengan peneliti Wika Ramdhani Hafid. Prinsip dasar dalam perbankan syariah adalah tidak menggunakan sistem bunga seperti pada bank-bank konvensional lainnya, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini didasarkan pada prinsip agama Islam bahwa bunga mengandung unsur riba yang diharamkan. Hal ini kemudian diimplikasikan dalam Syariah Enterprise Theory, di mana Syariah Enterprise Theory ini memiliki nilai keseimbangan yang tidak hanya peduli pada kepentingan individu seperti pemegang saham, namun juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, Syariah Enterprise Theory memiliki kepedulian yang besar terhadap stakeholder yang luas meliputi Tuhan, manusia, serta alam. Dari analisis penerapan sistem bagi hasil untuk jasa dan produk penghimpun dana pada bank muamalat seperti tabungan dan deposito, bank muamalat membagi pendapatan dari pendapatan bersih bank, sehingga hal ini sesuai dengan prinsip pendistribusian bagi hasil yaitu profit sharing, di mana profit sharing ini merupakan sistem pendistribusian bagi hasil dengan membagi pendapatan bersih yang didapat oleh bank dari penyaluran dana pihak ketiga. Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah dalam hal ini terutama bank muamalat boleh menggunakan prinsip revenue sharing maupun profit sharing dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya. Namun, Dewan Syariah Nasional lebih menekankan menggunakan prinsip revenue sharing jika dilihat dari segi kemaslahatannya. Namun, apabila dilihat dari pihak pengelola dana, dalam hal ini bank, prinsip revenue sharing kurang maslahat. Dengan kata lain, secara tidak langsung, bank menjamin nilai nominal nasabah atau penyedia dana karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif. Hal ini kemudian bertentangan dengan karakteristik keseimbangan, kesejahteraan, dan keadilan yang ada dalam Syariah Enterprise Theory. Dalam aspek kesejahteraan, ketika menggunakan prinsip revenue sharing, maka pihak bank sebagai pengelola dana akan menanggung sendiri biaya yang dikeluarkan. Sementara pendapatan yang dibagikan kepada penyedia dana adalah pendapatan di luar biaya yang dikeluarkan, sehingga kesejahteraan bagi pengelola dana tidak akan tercapai. Prinsip profit sharing ini lebih sesuai dengan teori maslahat karena pembagian pendapatan dibagikan kepada sohibul mal dan mudharib adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan biaya operasional pengelola dana. Sehingga apabila menggunakan profit sharing, kedua belah pihak yaitu pihak penyedia dana dan pengguna dana akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil meskipun pendapatan yang didapatkan oleh pengelola dana tergolong kecil. Pendapatan tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah setelah pengguna dana membayar biaya-biaya dalam proses mendapatkan keuntungan tersebut. Sehingga salah satu pihak tidak akan merasakan kerugian meskipun pendapatan yang diterima tergolong minim. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan teori maslahat berkenaan dengan kesejahteraan kedua belah pihak. Dengan melalui proses pembagian hasil yang berjalan secara adil dan berprinsip syariah, maka kedua belah pihak telah menjalankan syariah dengan menghindari praktek bunga yang biasanya kita kenal dengan istilah riba yang jelas diharamkan dalam agama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendistribusian bagi hasil pada jasa dan produk penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah menggunakan prinsip profit sharing, yang mana artinya pendapatan yang didistribusikan kepada nasabah adalah pendapatan bersih. Pendistribusian bagi hasil dengan prinsip profit sharing pada Bank Muamalat Indonesia lebih sesuai dengan teori maslahat, karena masing-masing pihak menanggung keuntungan dan kerugian.
sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan akan mencapai kesejahteraan, serta kedua belah pihak akan merasakan mudaratnya. Adapun tanggapan dari saya berdasarkan dari penjelasan yang bersumber dari jurnal tersebut, menurut saya setiap bank tentunya memiliki hak untuk memilih ataupun menganalisis penggunaan sistem bagi hasil yang mereka terapkan. Kenapa? Karena pada dasarnya meskipun sudah disarankan oleh DSN MUI, namun pihak bank tentunya memiliki prinsip operasionalnya mereka sendiri dengan berbagai aspek kesejahteraan. Maka dari itu, pihak bank sangat diperbolehkan untuk mempertimbangkan dan menentukan sistem bagi hasil pada sistem bank yang sesuai dengan ketentuan operasional bank tersebut. Hal tersebut diperuntukkan untuk menghindari terjadinya kekalutan sistem pada prinsip operasional bank karena kelancaran sistem operasional bank dapat mempengaruhi kesehatan bank untuk kedepannya. Gimana, udah ada gambaran kan mengenai pendapatan bank syariah? Pastinya sudah dong. Kalau begitu, saya cukupkan pemaparan mengenai pendapatan bank syariah kali ini.